Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Jati Hadi Pratoso dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai, coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini dia, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan belajar tentang sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendudukan? Pendudukan adalah daerah jajahan, ya, atau dikenal juga dengan kata lain koloni, ya. Jadi, pendudukan adalah daerah jajahan. Jadi pada tanggal 8 Maret tahun 1942 Indonesia menjadi daerah jajahan Jepang. Ya, waktu itu Jepang datang ke Indonesia dengan propagandanya yang sangat terkenal, yaitu 3A, ya, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Saudara Tua Asia. Nah, karena propaganda tersebut, ya, akhirnya, atau slogan, atau bisa juga disebut semboyan lah ya. Nah, karena gerakan 3A itu, orang-orang Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu Indonesia untuk merdeka. Tetapi pada kenyataannya, setelah Jepang datang ke Indonesia, ternyata setelah mereka bermanis-manis, ya, pertama datang mereka terlihat sangat baik sekali, tetapi pada akhirnya Jepang menunjukkan sifat aslinya, yaitu kejam, ya. Jadi banyak yang bilang Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Akhirnya mereka membuat suatu program yang namanya Romusa. Romusa itu sistem kerja paksa, ya. Jadi orang-orang Indonesia disuruh bekerja paksa nih tanpa dibayar. Ya, jadi disuruh membangun jembatan, disuruh membelah gunung untuk dijadikan terowongan untuk jalan kereta api. Akhirnya apa? Orang-orang Indonesia banyak yang kelaparan sehingga meninggal dunia, ya. Itu cerita singkatnya. Kita lanjut. Nah, pada tanggal 1 Maret tahun 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini janjinya Jepang nih kepada Indonesia, ya, supaya Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena kemerdekaan sudah di depan mata. Padahal ini adalah taktik Jepang. Ini hanya akal-akalan Jepang supaya Indonesia mendukung Jepang dalam perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik, ya, terkenalnya, ya. Perang Pasifik Jepang melawan siapa sih? Yaitu Jepang melawan Amerika dan sekutunya. Sekutunya Amerika itu siapa aja? Ada Inggris, ada Perancis, ya, dan ada negara-negara lain yang bersekutu atau berkelompok dengan Amerika. Nah, lawannya nanti adalah Blok Timur, yaitu Uni Soviet, ya. Uni Soviet sekarang sudah pecah, sekarang namanya menjadi Rusia, ya. Tapi nanti itu kita akan bahas di lain kesempatan. Itu tadi hanya sebagai introduction, hanya sebagai pendahuluan. Kita lanjut. Nah, BPUPKI pertama kali melakukan sidang tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Nah, sidang ini membahas tentang apa sih? Ya, sidang ini membahas tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Nanti bisa kita lihat beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai negara yang merdeka harus memiliki 5 syarat. Yaitu apa aja? Nanti kita lihat setelah ini. Nah, ini dia KRT Rajiman Widioningrat. Beliau adalah ketua sidang BPUPKI, ya. Nah, KRT ini adalah
nama gelar ya, jadi gelar bangsawan, gelar keturunan raja yang mempunyai posisi di istana atau di keraton ya. Kalau orang Jawa bilangnya keraton. Nah, beliau ini seorang keturunan raja yang punya kedudukan, yang punya jabatan di keraton ya. Nah, beliau mengemukakan bahwa perlunya suatu dasar negara. Nah, selanjutnya ada beberapa anggota atau beberapa tokoh bangsa ini yang mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, nah, menurut Muhammad Yamin, negara yang merdeka itu harus mempunyai 5 syarat, harus mempunyai 5 unsur, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Yaitu kesejahteraan bagi para warga negaranya ya. Kita lanjut pendapat tokoh yang berikutnya. Nah, ini adalah Mr. Supomo ya, menyatakan bahwa negara yang merdeka harus mempunyai 5 unsur. 5 unsur atau 5 syarat, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Berikutnya adalah, nah, teman-teman pasti tahu dong, Insinyur Soekarno, beliau adalah proklamator Indonesia, Bapak Proklamator ya, atau beliau juga sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, beliau mengemukakan bahwa negara yang merdeka harus berlandaskan kepada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah dirangkum dari pendapat beberapa tokoh, akhirnya nanti dirumuskan menjadi dasar negara, yaitu Pancasila ya. Seperti teman-teman ketahui, Pancasila itu mempunyai 5 sila, yaitu yang pertama, yang satu, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, kalau teman-teman pernah mendengarkan kata-kata Piagam Jakarta, tentu teman-teman akan bernostalgia dengan satu rancangan. Ya, teman-teman akan ingat pada satu rancangan, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya, itu sila pertamanya seperti itu. Ya, tapi karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam adat istiadat, akhirnya orang-orang Indonesia dari timur, orang-orang Indonesia timur protes. Loh, kalau bunyi silanya seperti itu, ya berarti kami tidak termasuk dalam orang Indonesia dong. Kami tidak termasuk sebagai orang Indonesia, karena orang Indonesia Timur mayoritas beragama Kristen atau Nasrani dan Roma Katolik. Akhirnya dengan kesepakatan dan dengan konsensus bersama, konsensus itu artinya kesepakatan bersama ya, konsensus itu kesepakatan. Akhirnya dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semua kalangan, semua lapisan masyarakat yang berbeda-beda agama, yang berbeda-beda suku, ya tetap bisa menjalankan Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira seperti itu sejarahnya ya, sejarah panjang di balik penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah teman-teman, untuk
pembahasan kali ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu tadi materi kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.